pengorbanannya kita semua diselamatkan. Berkat kasih-Nya Dia turun ke dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seperti hamba, sama seperti kita. Begitu banyak kelemahan, kekurangan, namun Dia rela melakukan itu semua, meninggalkan tahtanya di surga. Dia rela buat saudara dan saya untuk membawa kita kembali ke dalam kerajaan-Nya. Yesus, haleluya. Bapa kami di surga, kami datang bersama-sama Tuhan di hadirat-Mu pagi ini. Kami mau menyatakan rasa terima kasih kami Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat Yesus Kristus yang Kau utus Tuhan di tengah-tengah umat-Mu yang hina dina ini Tuhan. Kami yang begitu berdosa, melakukan kejahatan, melakukan Tuhan yang hina, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang terpisah dari kemuliaan-Mu Tuhan. Kau sudi mengutus putra-Mu yang tunggal, Sang Kasih itu, Yesus Kristus, menjalani semua penderitaan, begitu hina, begitu direndahkan, diejek, diolok-olok, diludahi, dihianati demi kami ya Tuhan. Betapa kasih-Mu begitu besar kepada kami Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau tidak menyayangkan rupa-Mu, tubuh-Mu yang diterkoyak oleh cambuk, oleh pukulan rotan, dan juga duri yang tajam di atas kepala-Mu Tuhan. Oh, betapa Tuhan Engkau menanggung semua dosa kehinaan yang harusnya kami tanggung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur semua buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari perjalanan hidup-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, supaya kami juga mengasihi sesama kami ya Tuhan, mengasihi musuh-musuh kami ya Tuhan, dan memberkati mereka yang kekurangan, yang membutuhkan bantuan, seperti yang Yesus ajarkan teladan-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan, mengajarkan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, mendamaikan kami. Terima kasih Bapa, sehingga Tuhan Allah begitu meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau begitu taat setia. Segala kuasa diberikan Bapa Tuhan kepadamu Tuhan Yesus, karena pengorbanan-Mu, karena ketaatan-Mu semuanya Tuhan. Bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Segala kuasa di bumi, di surga, semuanya bertekuk lutut memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami akan memulai Tuhan ibadah Jumat yang agung ini Tuhan, untuk mengenang segala kebaikan, segala pengorbanan-Mu, segala kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya berjalan dengan baik. Berkati semua Tuhan, para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Kau balas segala jeli lelah mereka Tuhan, baik yang di atas mimbar di bawah maupun di bawah mimbar. Tuhan berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan renungan firman Tuhan pagi ini. Bapak Gembala kami Tuhan, tibakan di tempat ini Tuhan dengan selamat segera Tuhan, supaya menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan,
isi hatimu kau sampaikan oleh hamba-Mu. Roh Kudus, kami undang hadirat-Mu, berbicaralah, beracaralah, lewat pribadi, lepas pribadi Tuhan, masing-masing dengan persoalan yang berbeda. Tuhan datang melepaskan mereka, membebaskan mereka dari belenggu apapun. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord.
kami kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah ya Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami dapat memperoleh kehidupan yang kekal ya Bapa. Saat ini dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami mau datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami mau sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berterima kasih atas pengorbanan-Mu yang termulia bagi kami ya Bapa. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujudkan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujudkan berterima kasih. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi-Mu. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus,
bersyukur akan salib-Mu yang begitu mulia Tuhan. Kami bersyukur akan salib-Mu yang begitu suci. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau Yesus yang menebus segala dosa-dosa kami. Engkau Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Salib-Mu sungguh termulia bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menaikkan pujian kami kepadamu ya Yesus. Kami naikkan sembah kami kepadamu. Yesus telah dipaku pada salib itu, mati gantiin insan berdosa. Kan ku kasihi terus salibnya.
Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang diembannya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, tentara Romawi tidak melakukannya sendiri. Kitalah yang membantunya. Kitalah yang memikulkan palu ke tubuhnya. Kitalah yang mencambuk dagingnya. Kitalah yang telah memakunya di kayu salib. Dosa kitalah yang membuat semua itu terjadi. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Ia rela membayarnya dengan kematian-Nya. Ia memilih memikul dosa-dosa kita daripada melihat ketidakberdayaan kita. Yesus memilih untuk menjalaninya. Ini tidak mudah. Ini penderitaan. Namun itulah arti kasih yang sesungguhnya. Kristus datang hanya dengan satu alasan. Kristus mau memberikan hidupnya untuk menebus kita. Ia mengorbankan dirinya untuk memberi kita keselamatan kekal. Kristus melakukan apa saja, bahkan untuk naik di kayu salib. Inilah pertukaran terbesar dalam sejarah hidup manusia. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Itulah sebabnya kita tahu sekarang bahwa manusia lama kita juga telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Dan kita telah lunas dibayar Tuhan di kayu salib. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, adakah hari ini kita menanggung beban dosa di pundak kita? Adakah kita khawatir bahwa dosa kita terlalu berat untuk diampuni? Mari saudara, mari biarlah rasakan bagaimana Yesus meletakkan tangan yang sudah berlubang paku di pundak kita. Dengarkanlah, Ia berkata bahwa kita telah diampuni. Kalau hidupnya saja Yesus telah berikan bagi kita. Adakah sesuatu pada hari ini yang Yesus tidak dapat berikan bagi kita?
Allah telah membuktikan dirinya sebagai Bapa yang setia. Mari kita renungkan. Mari kita renungkan penderitaan dan jalan salib yang telah Tuhan lalui dan Tuhan kerjakan bagi kita. Sekarang terserah kita apakah kita memilih untuk menjadi anak-anak yang percaya kepadanya. Izinkanlah Allah memberikan kepada kita apa yang tidak bisa diberikan dunia. Izinkanlah Allah menjadi penopang dalam hidup kita agar kita mendapatkan kekuatan. Saudara, perhatikanlah pada kata-kata mulia ini. Kita adalah anak Allah dan Allah akan memberi kita berkat yang Dia telah janjikan bagi kita. Berpalinglah kepadanya sebab Bapa kita sedang menunggu dengan tangannya yang terbuka lebar. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldier tried to clear the narrow street, but the crowd burst in to see the man condemned to die on Calvary. From a beating, there were stripes upon his back, and he bore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out of his death. Down the Via suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Por la via dolorosa, all the way to Calvary. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldier tried to clear the narrow street, but the crowd burst in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from the beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he
Tes. Hari ini 2000 tahun lebih yang lalu, Yesus melewati jalan Via Dolorosa, jalan sengsara menuju Golgota. Kesengsaraan ini bukan untuk memberikan agama, tapi menyatakan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Hari ini seluruh dunia mengingatkan kembali agar kita tidak melupakan kasih sayang yang sangat besar yang telah dinyatakan oleh Yesus Tuhan kita satu-satunya, dengan cara satu-satunya juga Dia berkorban demi bisa membayar menebus milik kesayangannya. Tuhan, ingatkan kami kembali, ajarkan kami, supaya kami makin memahami kasih-Mu, cinta-Mu, pengorbanan-Mu. Dengan demikian kami dapat mengabdikan diri sepenuh hati, makin jauh, makin dalam. Roh Kudus bantu kami untuk mengerti apa yang diajarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat merayakan hari kematian Kristus di Jumat yang agung ini. Firman hari ini bertema Yesus menebus milik kesayangannya dengan nyawanya sendiri. Saya memberikan gambar ilustrasi seperti ini, menggambarkan seorang ayah yang memeluk menggendong anak kesayangannya, sama seperti Allah juga memeluk kita sebagai kesayangannya. Apapun akan dilakukan oleh sang ayah ini demi memiliki, melindungi anaknya. Begitu juga Tuhan lakukan apa saja sampai harus memberikan nyawanya untuk bisa memiliki kita kembali. Mengapa harus mengatakan memiliki kita kembali? Jawabannya karena kita telah tergadai dalam dosa. Kita telah dikuasai oleh dosa. Saudaraku, tertulis di dalam Lukas pasal 23 yang mengatakan keadaan saat Yesus disalibkan. Hari itu kira-kira jam 12. Ini bukan saat Yesus digantung, tapi mulai terjadi kegelapan, tanda kedukaan alam. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Sebab matahari tidak bersinar dan tabit bait suci terbelah dua. Saya akan jelaskan nanti kenapa tabir bait Allah terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara yang nyaring. Bait Allah ada di tengah Yerusalem, kota Yerusalem, sementara Yesus berteriak ada di ujung kota Yerusalem, di Bukit Tengkorak. Ia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Ia adalah orang Romawi, katanya, "Sungguh orang ini, Yesus ini adalah orang benar, tidak bersalah, tidak berdosa." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Tanda mereka menyesal telah menyalibkan orang tak berdosa. Ini sekaligus menjawab berbagai pertanyaan dari kaum seberang yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, Yesus diraibkan, digantikan oleh murid yang lain. Ya. Yesus bukan orang benar, dia bersalah makanya disalibkan. Alkitab menuliskan jawabannya, dia tidak bersalah dan dia sungguh disalibkan untuk membayar dosa-dosa kita. Ibu bapak kekasih sekalian, Jumat Agung ini bukanlah sebuah perayaan ritual
bukan sebuah perayaan keagamaan semata. Tapi Jumat Agung ini untuk mencatat, mengingatkan pada Jumat yang beribu-ribu tahun lalu pernah terjadi penyelesaian dosa. Dosa yang tidak pernah dapat ditebus, diselesaikan oleh berbagai-bagai agama dan upaya manusia, hanya sanggup dan bisa diselesaikan dengan satu cara, yaitu Allah sendiri harus turun. Allah harus turun membayar, menebus dengan nyawanya, agar dosa dan kuasanya berhenti. Dan kita kembali diambil menjadi miliknya, bukan lagi di bawah kuasa dosa, tapi di bawah kuasa kasih karunia Tuhan. Itulah makna dari Jumat Agung. Kita bukan merayakan ritual agama, bukan sebuah kebiasaan dalam upacara agama, tapi kita mengingat pengorbanan yang luar biasa dari Yesus Tuhan kita itu. Dalam Matius 26, ada tertulis seperti ini. Sebab ada orang bertanya dan berkata begini, kita mestinya berutang budi dengan Yudas Iskariot. Karena gara-gara Yudas mengkhianat, maka Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, dan dosa kita diampuni. Dosa kita diampuni awalnya karena Yudas yang mengkhianat. Jadi Yudas adalah pahlawan dari penebusan dosa. Ini kan cuma bersilat lidah. Andaikan kalau bukan Yudas yang tidak berkhianat, apakah Yesus akan disalibkan? Ya, jawabannya. Ya. Kalau toh Yudas tidak mengambil keputusan, tidak berkhianat dengan gurunya, maka Yesus tetap harus mati disalibkan. Harus tetap mati disalibkan. Jalan-jalan penebusan ini sudah dirancang, adanya kesepakatan jahat dari beberapa orang dan beberapa kelompok. Yang akhirnya kita harus akui juga bahwa seluruh penyebab dari penyaliban Tuhan adalah dosa kita. Tapi perantara-perantara ini menjadi penyebab Yesus masuk dalam penderitaan yang luar biasa. Kesepakatan itu dimulai oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot yang tertulis dalam Matius 26, sekaligus untuk menjawab bahwa Yudas bukan pahlawan. Anak manusia atau Yesus akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Yesus. Nubuatan Yesus akan disalibkan harus tetap berjalan, sekalipun Yudas tidak mengkhianatinya. Akan tetapi celakalah orang yang karenanya anak manusia atau Yesus itu akan diserahkan, dijual. Adalah lebih baik orang yang menjualnya itu, yang mengkhianati itu, sekiranya ia tidak dilahirkan. Atau dengan kata lain, kalau Yudas tidak dilahirkan, Yudas tidak akan jadi pengkhianat. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menjawab, katanya, bukan aku ya guru. Kata Yesus kepadanya, engkau sudah mengatakannya sendiri. Ibu bapak kekasih, Yudas bukan pahlawan bagi penyelamatan dan penebusan dosa kita. Tapi Yudas dalam kebebasan mengambil keputusan untuk mengkhianati Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui uang, Yudas tergoda. Yudas mengambil keputusan untuk menjual gurunya sendiri, juru selamatnya sendiri. Karena Alkitab berkata, cinta akan uang menjadi akar dari kejahatan. Cinta akan uang ini berlaku untuk umum, untuk siapa saja dan pada kondisi apa saja sampai di zaman kita sekarang ini. Uang akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang menjadi akar. Kita perlu uang, kita butuh uang, tapi kita tidak boleh terlalu cintakan uang. Membahayakan dan segala cara akan dihalalkan. Seringkali Yudas kalau melihat sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan uang banyak, dia suka berdalih dengan bansos tuh. Bantuan sosial. Ketika seorang perempuan meminyaki Yesus dengan minyak buli-bulinya, harganya 300 keping, Yudas langsung komplain, jangan nih, ini buang-buang uang saja.
Minyak itu kalau dijual, dibagikan kepada orang miskin di bantuan sosial, akan jauh lebih berguna daripada dituangkan di kaki Yesus. Kan gitu pernah. Selalu dalihnya Yudas saya mencari cara untuk masuk ke kantongnya adalah bantuan sosial buat orang susah, kaum duafa, segala macam lah. Itu caranya untuk memanipulasi banyak orang. Yesus langsung menjawab, perempuan ini telah menubuatkan tentang hari kematianku. Biasanya orang-orang Yahudi kalau punya kebiasaan, kematian itu selalu mayatnya dikasih tuangan minyak gitu ya. Bukan supaya minyak ini tidak dicuri setan. Bukan. Oh, ada pendeta ngomong begitu. Kenapa kalau jenazah itu suka dituangin minyak supaya mayatnya nggak diambil setan? Lah, itu. Terus ada lagi mitosnya. Kalau tuangin minyak jangan kena muka ya, jangan kena badan. Ya nggak apa-apa lah. Kena muka, kena badan juga nggak apa-apa. Toh nggak kena juga mayatnya akan membusuk juga sama. Ya, mitos itu mitos, jangan ikuti. Ya, tapi karena banyak keluarga berkeberatan kalau kita tuangkan minyak kena muka, ya jangan dikenain muka, jangan sengaja. Kita coba ya, pas sama Allah nggak apa-apa, coba digebukin keluarganya lu, nggak menghormati ya. Ya sudah, tuang di pinggirnya saja. Tuangan minyak itu sebagai penghormatan juga supaya menghilangkan bau lu sebetulnya. Kalau kita meninggal di atas 2 jam kan udah mulai membusuk, gitu ya. Ya, 2 cara, yaitu ada 3 cara. Kasih formalin pada jenazah, dikasih seng supaya cairan tidak tumpah ke bawah peti jenazah, 3 tuangkan minyak. Itu biasanya sih ya. Yudas jual Tuhan dengan 30 keping. Kira-kira berapa sih? Nah, kalau saya pernah membaca sebanding dengan seekor sapi, Bapak Ibu. Seekor sapi berapa harganya sekarang? Tukang sapi pasti bisa jawab. Berapa? 30 juta ya? 40 juta ya? Seekor sapi. Di Australia katanya kerbau telah jadi hama tuh. Siapa yang mau jadi impor kerbau tuh? Pernah satu Indonesia kalau nggak salah mengirimkan tanda kenangan gitu, kasih seekor sapi. Berkembang biak, di sana nggak ada yang suka makan kerbau itu. Kerbau bukan sapi ya. Sekarang jadi ribuan. Dianggap jadi hama itu, makan banyak pepohonan. Nah, itu salah satu peluang bisnis tuh Ibu Bapak. Yesus ditukar dengan seekor sapi kerbau itu. Keterlaluan memang sih ya. Tapi karena uang, apapun dilakukan. Hal berikutnya Bapak Ibu, kesepakatan berikutnya yang menyebabkan Yesus harus disalibkan adalah penyalahgunaan hukum. Penyalahgunaan kuasa. Itu dilakukan oleh Pilatus. Ayat ini menerangkan bagaimana Pilatus seharusnya Pilatus itu dapat membebaskan Yesus. Sebagai wali negeri, wali kota itu, ia mampu membebaskan orang kalau tidak bersalah. Sampai istrinya dari Pilatus sendiri diberikan mimpi oleh Tuhan. Supaya Pilatus jangan ikut campur atau membebaskan orang tak bersalah itu. Itu dituliskan dalam ayat ini. Ya. Dibuat gelisah sang istri Pilatus supaya Pilatus membebaskan. Tapi Pilatus melepaskan tanggung jawabnya. Dia lebih suka menyerahkan pengadilan itu kepada rakyat. Dia lebih suka mendengarkan dan menyenangkan hati rakyat daripada menegakkan hukum dan keadilan. Pilatus akhirnya cuci tangan. Dia tahu persis, dia sudah berkali-kali menginterogasi Yesus. Tidak didapatkan satu dosa pun, apalagi pantas untuk dihukum mati. Tidak. Tapi dia tetap berkata, terserah rakyat. Aku bebaskan Yesus atau Barabas. Rakyat yang berkata, Barabas. Pilatus mengikuti keinginan rakyat, bukan menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga yang membuat Yesus harus disalibkan adalah kemunafikan pemimpin agama. Saya ingin Anda menelusuri sambil merefleksikan diri. Apakah hal-hal tadi, kesepakatan jahat itu juga bisa terjadi di zaman sekarang? Maksud saya begitu. Kemunafikan pemimpin agama yang diwakili oleh Kayafas. Kayafas menghakimi Yesus di rumahnya sendiri. Saya sudah hampir 30 kali ke rumah Kayafas ini. Kalau ada, saya tegur dia.
Tapi saya nggak pernah jumpa dengannya. Rumah Imam Kayafas itu, Sinta sama Effendi melihat di atas ada gambar ayam kalau nggak salah, ayam beku. Itu di dalam rumah Kayafas. Di lantai atas itu tempat dia tinggal. Lantai kedua itu pengadilan. Di lantai 2 itu ada lubang di tengah-tengahnya. Lubang itu tempat Kayafas untuk memasukkan, menjebloskan Yesus ke dalam penjara. Di bawah, lantai bawah adalah penjara. Di sanalah Algojo menyiksa Yesus. Setelah dia berada di dalam goa, di bawah kolong penjara itu, Yesus kan nggak bisa keluar. Satu-satunya cara keluar adalah dengan tangga atau tali, gitu ya. Penjahat nggak bisa keluar, apalagi lubang itu dijaga oleh tentara. Di dalam, di bawah itu disiksa. Dan menurut catatan atau penjelasan guide, setelah Yesus disiksa, dipukuli, dicambuk di situ, disiram dengan air garam. Karena tempat Yesus disalibkan itu ada semacam tempat mengikat 2 tangan dan 2 kaki. Di bawah kaki itu sebuah lubang dari batu. Nah, itu disiramkan supaya garam itu tertumpah di bawah. Garam itu sangat menyakitkan sekaligus mungkin untuk menghilangkan infeksi begitu. Dan itu sangat menyakitkan sekali. Dan setelah itu terjadi, Yesus dilepaskan dan dia tersender di dinding dari penjara Imam Kayafas itu. Di rumah ke Imam Kayafas itu Yesus diadili. Berkali-kali orang menanyakan. Dicari saksi-saksi, bahkan saksi dusta pun tidak bisa menemukan kesalahan Yesus. Sampai satu kali 2 orang saksi menyebutkan Yesus pernah berkata, nah perkataannya itu seperti itu, bahwa ia akan dapat merobohkan bait Allah dalam tempo 3 hari, dia akan membangun kembali. Orang gagal faham lagi. Orang tidak menyadari bahwa itu nubuatan dari tubuhnya sendiri. Tubuhnya itu bait Allah akan dirobohkan, tapi dari hari ketiga dia akan bangkit. Orang tidak paham itu, dianggapnya Yesus itu akan merobohkan bait Allah dan dia menganggap diri sebagai Mesias. Apakah Yesus itu mengada-ada? Bukan, sungguh dia Mesias. Mereka pun gagal paham, tidak bisa menangkap maksud Tuhan. Sepanjang perjalanan Yesus hampir 3,5 tahun melayani Yerusalem, ya, di Kapernaum dan berbagai tempat, menunjukkan bahwa dia sungguh Allah. Dari setan diusir, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Orang masih tidak percaya dia Mesias. Perlu dipertanyakan lagi di sidang Kayafas ini. Yesus mengatakan seperti apa yang kau katakan. Langsung Imam Kayafas berkata, dia telah menghujat Allah. Maka imam besar itu ayat 65 mengatakan, mengoyakkan jubahnya, pakaiannya, dan berkata, Yesus telah menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Ya, sekarang kamu telah mendengar hujatnya. Apa pendapatmu? Jawabnya, harus hukum mati. Hukum mati dia. Dengar baik-baik, Tuhan itu sempurna. Dan di satu pihak orang bisa mengkhianat, tapi di pihak lain rancangan Tuhan pasti terjadi. Ini hebatnya Tuhan. Dia bisa padukan antara kejahatan rekayasa manusia dengan nubuatan rancangan Tuhan. Itu menjadi terjadi, menjadi tergenapi. Sempurnanya Tuhan. Pak, kalau Yudas nggak mengkhianat, tetap saja rencana Tuhan akan tetap terjadi. Itu hebatnya Tuhan. Yesus akan tetap disalibkan supaya kita dapat diselamatkan. Tanpa Yudas pun Tuhan bisa memakai yang lain. Tuhan bisa izinkan apapun terjadi demi tergenapi penebusan Tuhan. Imam Kayafas, seorang yang bisa menentukan bebas tidaknya Yesus. Dia dapat menentukan fatwa agama orang ini bebas atau mati. Ya. Kayafas justru berputusan dalam kebencian karena dia takut kehilangan pamor, dia kehilangan ketenaran, dia kehilangan tradisi agama Yahudinya, maka Yesus harus dikorbankan. Kalau tidak dihentikan, maka seluruh tradisi ritual keyahudiannya akan hilang. Pikir Kayafas begitu sebagai pemimpin tertinggi dari agama Yahudi. Salibkan dia, bunuh dia. Yang keempat yang menyebabkan kesepakatan terjadinya kematian Yesus adalah sikap pelin-pelan, kebodohan, kepicikan, kefanatikan
dari rakyat yang gampang dihasut. Apakah keadaan rakyat seperti ini masih terjadi di zaman sekarang? Iya, Ibu Bapak, iya. Kita baru saja melewati pemilu yang belum diselesaikan. Saat ini sidang digelar di MK untuk menunjukkan adanya kecurangan-kecurangan. Semua ini kan gara-gara rakyat yang tidak tegas, gampang dihasut, gampang disogok, gampang diatur segala macam. Zaman Yesus juga sama. Iya. Satu kali ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gerbang Yerusalem dibuka, orang-orang mengambil daun palem, memuja-muja Yesus sebagai anak Daud, anak Allah yang maha tinggi. Mereka rela melepaskan jubahnya, digelarkan di jalan supaya diinjak oleh keledai yang ditunggangi oleh Yesus. Betapa luar biasanya mereka memuliakan, mengeluh-elukan Tuhan. Tetapi beberapa hari kemudian, ketika Yesus diadili, rakyat mengatakan hal yang berbeda. Mereka sambil teriak berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Beberapa hari lalu dikatakan Hosana mubaraklah bagi Yesus anak Daud, anak Allah yang maha tinggi itu. Coba bayangkan rakyat seperti ini yang tidak punya pendirian. Kemarin berkata A, hari ini berkata B, berubah-ubah. Itulah rakyat pada zaman Yesus. Apakah di zaman sekarang? Sama saja. Sama saja. Jadi kesimpulan dari refleksi ini atau dari rekayasa ini, sumber dari semua kesepakatan kematian Kristus adalah dosa sebetulnya. Ketika orang-orang Yahudi dapat tontonan film The Passion tadi, orang-orang muda Yahudi ketika ditanyakan, apakah Anda setuju dengan tayangan film ini? Mereka berkata, saya nggak merasa melakukan hal seperti itu. Kami tidak sejahat itu. Kemudian sutradara film itu mengatakan supaya dia tidak dipojokkan juga. Sebab sebetulnya penyebab dari penyaliban Tuhan adalah dosa kita. Yudas cuma perantara, Kayafas cuma perantara. Ya. Siapa lagi? Murid-murid Yesus atau orang-orang Yahudi saat itu cuma jadi perantara. Penyebab besarnya adalah dosa. Jadi dengan kata lain, kita pun sebetulnya ikut terlibat. Yang menyebabkan kematian Yesus adalah dosa kita. Mereka adalah perantaranya. Mereka membiarkan dirinya menjadi alat untuk menyiksa dan membunuh Yesus. Pada dasarnya sumber dari semua kejahatan terjadinya pembunuhan Yesus adalah dosa kita. Jadi dengan kata lain, kita nggak perlu menghujat Yudas. Kita nggak perlu menghujat Kayafas, Pilatus. Sebab pada posisi yang sama, jika kita ditarik ke zaman itu, kita ditarik mundur seperti time tunnel, ya, kita dimundurkan, maka kita pun sama. Kita akan cinta uang. Bukankah di zaman kita juga banyak orang memiliki hal yang sama, cintakan uang? Karena uang kita halalkan segala cara. Hati-hati Bapak Ibu. Bukankah juga banyak manusia cintakan jabatan? Bukankah banyak manusia juga cintakan kekayaan? Banyak orang penganut-penganut agama sok rohani, seakan-akan surga milik dia. Dan kelompoknya di panitia untuk masuk surga. Dia berkata, melalui kamilah surga akan masuk. Dengan cara kamilah kalian bisa masuk surga. Seakan-akan mereka dipilih oleh Tuhan jadi panitia untuk masuk surga. Merasa lebih suci, menghakimi orang. Seperti tulisan-tulisan gembala, pesan gembala beberapa hari ini. Masih ingat? Seringkali kita melihat selumbar di mata orang lain, tapi lupa ada balok di mata kita sendiri. Tanpa memiliki empati yang tinggi, kita gampang sekali menghakimi orang lain. Itu pesan-pesan gembala dalam 3 hari ini. Amin. Iya, nggak dibaca Pak, saya lupa. Apa bedanya? Zaman sekarang juga banyak pengecut, pejabat-pejabat yang menghindar untuk menegakkan kebenaran. Yang penting gua aman. Saya aman, posisi saya tidak tergoyahkan, nafkah saya tetap jalan. Saya ikuti saja apa kata orang. Jadi pengecut, tidak bisa menegakkan kebenaran. Seringkali orang-orang yang menegakkan kebenaran akan dibenci banyak orang.
Nggak berani ambil resiko. Jadi dari dulu sampai sekarang manusia sama, Bapak Ibu. Sama. Ibu Bapak kasih, Yesus sudah disalibkan. Kita nggak perlu lagi mundur untuk menyalahkan oknum-oknum tertentu. Tapi sekarang kita melihat dampaknya. Apa sih akibatnya Yesus disalibkan? Apa sih berkatnya Yesus disalibkan? Saya temukan dua untuk kali ini. Yang pertama, kematian Yesus ya memberikan jalan, membuka jalan baru supaya kita dapat berjumpa pribadi. Kalau Anda memperhatikan tiap agama yang ada, entah dia betul mengenal Tuhannya atau tidak, mereka selalu mengajarkan kalau ketemu dengan Tuhan begini caranya, begitu caranya, begini cara itu. Harus puasa, harus menghadap ke sini, datang pada pagi hari, jangan sampai telat ya. Harus datang ke kota suci. Semua itu sebagai cara-cara perantara untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tidak suka itu. Yang Tuhan suka kita ketemu langsung dengan Bapa kita. Kita miliknya, kita anaknya, kita biji matanya. Maka melalui kematiannya kita diberikan peluang untuk ketemu langsung tanpa perantara. Saya seringkali berkata begini, kalau Anda memang sudah bisa berdoa, nanti punya toko gitu. Doa sendiri nggak apa-apa, gembala nggak keberatan. Ya, Pak Samuel, saya udah buka toko lu, saya buka sendiri, udah doa sendiri, silakan, nggak apa-apa. Nggak bilang, kenapa nggak bilang sama gembala? Kan setiap kali buka toko mesti itu gembala yang doain. Nggak perlu begitu. Anda beli rumah, ya doain sendiri, boleh, nggak masalah. Anda bisa langsung berkata dengan Tuhan. Tapi kalau mau diundang makan gembala juga boleh sekali, dengan amat senang. Ya. Jadi kalau Anda mengundang gembala kan bukan karena, wah kalau nggak berdoa gembala nggak tokcer, enggak, tokcer juga. Cuma kalau Anda undang, gembala senang gitu loh. Kita sukacita sama-sama. Amin. Iya, dengan rasa syukur sebetulnya bukan tokcernya doa gembala. Emang doa gembala tokcer juga sih ya. Jadi kalau Anda mau berdoa silakan, Anda ada imamat yang rajani, Anda punya kuasa sebagai imam-imam Tuhan. Jadi Tuhan membuka jalan dengan kematiannya. Sebetulnya sebelum dosa ada pun, kerinduan Tuhan adalah setiap kita langsung ngobrol dengan Tuhan, langsung bicara dengan Tuhan. Ibu Bapak, gereja kembali membuka kesempatan. Kemarin Rabu ya, doa kita ya. Kita buka kembali di gereja ini. Karena Anda yang minta. Kalau saya minta, banyak yang nggak ikut. Tapi kalau Anda yang minta, nah Anda minta sendiri ya, komit ya. Udah minta doa ya. Sampai saya bilang, ayo coba yang komit, daftar berapa orang sih yang mau doa. Ternyata 30 lebih. Nah, ayo kita buka. Kalau saya yang minta, terus saudara nggak datang, Pak Samuel kok yang minta bukan saya? Gitu. Nah kalau saudara yang minta, nah saudara yang minta nih ya, jadi mesti datang gitu. Oke. Itu salah satu sarana kita ketemu dengan Tuhan langsung. Jadi melalui kematiannya sebetulnya, Tuhan ingin dan telah membuka kembali perjumpaan secara pribadi. Tuhan selalu ingin ngobrol langsung dengan kita. Nggak usah pakai perantara, nggak usah pakai pemimpin agama, ya, nggak usah pakai pendeta, pastor, nggak usah, langsung saja bisa. Pada zaman Adam, sebelum Adam berbuat dosa, ada ayat mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil Adam dan berfirman, di mana engkau Allah? Di mana engkau Adam, Hawa? Ini jadi kebiasaan Tuhan. Tiap senja dia datang, Tuhan datang ke Taman Eden untuk temui ciptaannya, ngobrol. Allah bertanya kepada Adam, gimana kabarmu dengan Hawa? Nah, Adam lapor tuh. Aduh Tuhan, hari ini Hawa cerewet. Suruh masak, nggak mau. Suruh nyuci, nggak mau. Gitu. Lapor. Nanya Hawa, ayah Tuhan, Adam dimasakin nggak mau makan. Dia pilih-pilih. Nah, ini cerita Samuel nih. Allah selalu berbicara. Ini tanda bahwa Allah menghampiri Adam. Ketika pertama kali jatuh pun Allah masih menghampiri Adam dan Hawa. Ini bukti bahwa Allah senang bergaul dengan kita.
Kita baru mengadakan sebulan sekali doa di sini. Lumayan kemarin yang datang 2 kali lipat kalau nggak salah dari bulan yang lalu. Bulan depan 3 kali lipat, amin. Bohong lu, ngomong aja sih. Itu kesempatan, ayo, kesempatan Tuhan buka jalan. Dengan Abraham dia bicara, dengan Musa dia bicara. Anda lihat buktinya. Ketika Yesus mati di kayu salib, Alkitab mengatakan tabir Allah terbelah dua. Apa sih maksudnya tabir Allah terbelah dua? Di Yerusalem ada bait Allah, ada sekat-sekatnya, ruangan halaman, ruangan tengah, ruangan maha kudus. Disekat-sekat, sekat itu tebal itu, beludru tebal sekali. Tapi ketika Yesus di sana di ujung kota Yerusalem mengembuskan nafasnya, ketika Yesus mengembus nafasnya, robek ini, jaraknya cukup jauh loh, ibu bapak, cukup jauh. Terjadi gempa tempat lalu robek dari atas robek bait Allah sampai ke bawah. Ini untuk menunjukkan Tuhan membuka gordennya, tabirnya itu dirobek. Jangan ada penghalang. Jadi dari halaman, ruangan tengah sampai ke belakang langsung terlihat. Atau dengan bahasa lain, orang awam, imam-imam sampai imam besar semua dapat berjumpa dengan Tuhan. Gereja sekarang adalah lambang dari ini. Tidak ada sekat-sekat lagi. Tidak dikatakan kalau gembala duduknya di sini, ya ruangan depan, ya pekerja di tengah, jemaat di belakang. Nggak ada, semua boleh pilih. Mau duduk di atas, mau duduk di bawah, mau di depan, di tengah, di mana terserah, silakan saja. Ruangan ini sama buat saudara. Dapat berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Sesungguhnya Allah tuh nggak suka bait Allah. Yang bangunin itu Salomo. Yang bangunin itu Pilatus, Zerubabel. Allah tuh nggak suka. Sebab dengan ada bait Allah, banyak peraturan, banyak tradisi, banyak ritual. Tuhan tuh nggak mau. Tuhan maunya kayak sekarang ini nih. Ya, sederhana aja ibadah tanpa ini itu segala macam, langsung saja. Karena Allah ingin kita berjumpa langsung seperti Bapa dan Anak. Yang ketiga, sebagai bukti bahwa Tuhan ingin bertemu langsung, lihat. Ketika Allah atau Yesus berkata dalam Lukas 21 tentang nubuatan bait Allah akan dihancurkan, dia sampaikan itu. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, mengagumi bangunan itu dengan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan berbagai-bagai barang persembahan, berkata Yesus, apa yang kau lihat sekarang ini akan datang hari di mana tidak ada satu batu pun yang dibiarkan berdiri di atas batu lain. Semua akan dirobohkan. Itu bicara tentang bait Allah. Waktu Yesus bicara ini belum terjadi. 67,5 tahun kemudian, tahun 70, bait Allah dihancurkan oleh tentara Romawi. Penyebabnya adalah orang-orang Yahudi kelompoknya itu melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi. Lalu akhirnya Pilatus kirim surat ke pusat Romawi. Kirim tentara, digempur Yerusalem. Rata dengan tanah. Bait Allah pun akhirnya rata dengan tanah. Ketika Anda sampai di kota Yerusalem, ada tembok ratapan namanya. Sintan Effendi pasti lihat itu. Namanya tembok ratapan. Tembok yang diratap maksudnya sebetulnya. Tembok yang ditangisi orang Yahudi yang kali datang, terutama sahabat, mereka menangis di situ. Karena mereka rindu kembali di tempat pusat penyembahan. Sudah tidak ada lagi bait Allah, itu sisa tembok barat saja. Yang lain bait Allah roboh, yang selatan roboh, yang utara roboh, yang timur roboh, bait Allah pun roboh. Sisanya cuma ini. Yang kurang lebih panjangnya 150 meter, tinggi 50 meteran gitu kurang lebih. Sisa itu saja. Dan itu sebagai bukti bait Allah pernah ada di situ. Dan Allah, maaf kata saya, tidak suka bait Allah itu. Kalau suka dia pasti pertahankan. 2 kali dibangun, 2 kali dirobohkan. Dulu dibangun, dihancurkan oleh Babilonia. Tahun 70 dihancurkan oleh Romawi. Bukti Allah izinkan. Allah lebih suka kita bertemu langsung, ngobrol langsung, berdoa langsung, berbicara langsung dengan Allah Bapa kita. Hal kedua, sebagai yang terakhir, apa dampaknya ketika Yesus mati bagi kita?
Dia kembalikan kita. Dikembalikannya kita. Telah dibayar, diambil balik. Anda tahu pegadaian nggak? Gadai. Kita nggak punya doku. Jam. Pak, gadai Pak. Berapa ini? 3 juta. Ya udah. Disimpan barang kita. Nanti kita punya uang lagi, kita datang ke pegadaian. Biasanya sih dikasih tenggang waktu ya. Pak, saya ini ada tanda gadainya, saya mau ambil barang saya, milik saya. Saya tidak akan bayar atau tebus gadai barang orang lain. Barang saya, ini Pak, jam tangannya ini. Saya ambil ya, berapa bayar? Saya bayar sesuai dengan gadaian itu. Yesus datang ke Golgota, ke pegadaian dosa. Kita digadaikan dengan dosa. Bisa karena uang tadi, bisa karena hukum, bisa karena jabatan, ya, bisa karena macam-macam. Kita tergadai dalam dosa. Kita nggak bisa menyelesaikan, kita nggak bisa bayar dengan agama A, B, C, nggak bisa bayar dosa itu. Semua agama pada akhirnya mengatakan kalau dia mati mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan, mudah-mudahan. Nah, ada kepastian karena dosa belum terbayar. Yesus turun, nggak ada cara lain. Kalau orang berkata, kenapa sih Yesus harus mati? Kenapa mesti harus dibunuh? Karena itu satu-satunya cara. Kalau ada cara lain, Tuhan nggak segoblok itu harus mati buat kita. Lo mau ngapain? Konyol banget sih Yesus mati-mati segala. Biar ngetop ya? Enggak ada cara lain. Agama A, B, C pun tidak bisa menyelesaikan dosa. Satu-satunya cara, Tuhan mesti turun. Yang turun itu mesti manusia yang tak pernah berdosa. Kalau manusia berdosa menebus manusia berdosa, omong kosong, jeruk makan jeruk. Gak mungkin. Kata setan nanti, lu sandiwara aja, gitu setan bilang. Setan tidak akan mengakui penebusan itu. Kalau orang berdosa, ditebus orang berdosa. Jadi kita yang berdosa mesti ditebus oleh oknum yang tak berdosa. Satu-satunya yang tidak berdosa cuma Tuhan. Nah, Tuhan harus turun jadi manusia. Cuma itu satu-satunya cara. Jadi kita tidak bicara agama ini. Nggak usah berdebat dengan agama. Kalau orang mau berdebatkan agama, itu bukan bagian kita. Kita beda dengan Anda. Berdebat pun percuma. Anda gagal memahami keyakinan kami. Keyakinan kami berkata begini, satu-satunya cara supaya dosa dapat dibayar, gadai dapat diselesaikan adalah dengan Allah turun jadi manusia. Dia mati ganti kita. Nggak ada cara lain. Cuma itu satu-satunya. Yesus datang ke pegadaian dosa. Dia serahkan nyawanya. Tukang gadai berkata, Om mesti bayar dengan nyawa. Panggil Yesus Om. Om mesti bayar dengan nyawa. Tidak ada cara lain. Ya sudah, aku sudah siapkan. Aku sudah siapkan. Kalau toh itu satu cara. Dia pernah berkata sama Bapak kalau boleh bisa nggak lakukan cara ini? Dia bilang, nggak bisa anakku. Nggak bisa. Cuma ini satu cara. Melepaskan Yesus itu bodoh sekali. Menjual Yesus itu bodoh sekali seperti Yudas. Anda bilang Yudas goblok banget. Begitu banyak orang goblok di zaman sekarang. Bodoh sekali menjual Yesus itu. Jangan pernah terjadi pada jemaat kita. Amin. Jangan pernah terjadi pada jemaat kita. Tuhan bayar dengan nyawanya. Dan dia ingin ambil kembali miliknya. Dia berkata, si pegadai berkata, Pak Yesus, yang mana yang mau diambil? Samuel si duluan. Samuel si dibayar. Samuel si duluan dong. Baru Effendi ya. Kemudian diambil yang lain. Semua miliknya diambilnya. Pak, katanya Yesus mati satu. Kok bisa diambil semua? Saya dosa dimulai oleh satu orang. Dan penebusan pun dibayar oleh satu orang. Dosa dimulai oleh Adam. Dan penebusan juga dilakukan oleh Yesus. Selesai. Kita jadi miliknya sekarang. Kita jadi miliknya. Kalau jadi miliknya mau ngapain? Anda tahu perbudakan kan? Saya kasih ilustrasi agak kasar mungkin. Di zaman perbudakan dulu orang kulit hitam. Kalau sudah dibeli, kan dia suka dijual. Udah beli, itu diambil. Budak ini kerjanya cuma satu. Ikuti semua keinginan majikannya. Nggak ada yang lain. Tiap pagi dia bangun. Majikan, saya harus kerjakan apa? Majikan bilang, ke ladang. Dia ke ladang. Nggak bilang, saya masih ngantuk, saya belum sarapan lah, belum ngopi lah, belum makan nasi uduk lah. Nggak ngomong gitu.
Berangkat ke ladang sebagai budak. Ikuti keinginan majikan. Setuju Bapak Ibu? Anda ini semua milik Tuhan. Punya Tuhan. Anda bukan punya diri sendiri. Hidupku bukan aku lagi. Tapi milik Tuhan. Jadi kalau milik Tuhan apa? Ya berbakti. Tahu berbakti? Namanya berbakti, biarkan anak-anak. Jangan halangi dia datang kepada Tuhan. Biarin aja itu. Ibu bapak, namanya berbakti gimana? Ya mengabdikan diri. Dia berkata, Tuhan, ini hamba. Hamba kerja pada Tuhan. Apapun yang apa yang Tuhan lakukan, perintahkan hamba lakukan. Gitu. Nah, gereja juga sama. Saudara ini harus berbakti kepada Tuhan. Disuruh doa, datang enggak? Melanggar lu, ngelawan majikan ya. Disuruh apalagi baca abrah, lakukan enggak? Udah sampai di mana nih? Lupa Pak. Lakukan tapi lupa. Sampai mana? Ulangan. Pasal berapa? Woi. 25 ya? Oke. Kok saya tahu? Akan saya baca dari kesimpulannya. Namanya berbakti begitu. Yang kedua, apalagi melayani. Berbakti melayani sangkutnya sama lah. Melayani itu bisa di gereja, tapi juga bisa pribadi loh. Di rumah Anda berkata, Tuhan, aku udah bangun pagi, aku datang melayanimu Tuhan. Jadi ada doa pribadi itu melayani. Mulai menyembah dia Tuhan, dia Raja, sembah dia. Itu pelayanan kita pribadi. Baca abrah, kita renungkan, itu pribadi. Jadi pelayanan nggak selalu di gereja saja. Mulai dengan pribadi, lalu di gereja ambil bagian. Saudara yang punya singer hari ini, saya senang banget loh. Singernya banyak. Suaranya lebih bergema. Saya merasa diberkati hari ini. Seperti minggu-minggu yang lalu. Ini gemahnya banyak. Biasakan kalau bisa singer lebih dari 4-5 orang. Bagus ini, bagus banget. Suaranya lebih bergema. Ya memang ini sangat mempengaruhi jiwa sebetulnya. Ya. Tapi saya yakin juga roh Anda akan diberkati. Musiknya juga bagus. Ya. Saya berharap pemuji-pemuji ini suka penyembah. Di rumah biasakan punya milik pribadi sendiri. Punya penyembahan sendiri. Ketika Anda melayani Tuhan, ada urapan tersendiri tanpa terlihat oleh mata lu. Serius, serius. Akan terasa beda sekali. Orang yang melayani dengan kuasa dan urapan, dengan orang melayani dengan keterampilan. Orang bisa pinter, nyanyi, latih suara bagus, main musik bagus, tapi nggak ada pengurapan. Nggak ada kuasa di dalamnya. Nggak menggetarkan jiwa orang. Itu agak sedikit berbeda. Sama-sama hebat, sama-sama bagus, tapi pengaruhnya berbeda. Biasakan dengan melayani Tuhan secara pribadi, dan kemudian nanti dituangkan dalam pelayanan korporat bersama-sama dalam gereja Tuhan. Apalagi sebagai milik Tuhan, taati kehendaknya. Pak, saya maaf ya Pak, jarang-jarang ke gereja, tapi kolektor saya mah jalan Pak. Saya titip kok sama anak saya titip sama istri saya. Perpuluhan saya juga nggak pernah macet Pak, tiap bulan jalan. Jadi orang yang nggak datang, kolektornya datang, perpuluhannya datang. Nanti waktu mati yang masuk surga, perpuluhannya doang. Yang masuk surga, kolektornya doang. Orangnya enggak. Tuhan bilang, sebab yang rajin ke gereja itu kolektornya. Jadi jangan bilang begitu. Taati firman tuh tiap hari, tiap waktu. Firman kan banyak memberikan perintah, jangan tinggalkan perhimpunanmu. Itu kan perintah Tuhan. Ya. Hormatilah hari Sabat sama seperti menghormati Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Kan kita sudah banyak sekali mendengar khotbah tentang prioritas. Kemarin masih ingat dengan toples yang saya isi. Pertama isi dengan apa? Bola pingpong. Hal-hal yang penting, yang besar-besar, termasuk ibadah. Isilah hidupmu dengan hal-hal penting, itu jadi prioritas. Nah, waktu engkau isi dengan ibadah, kan masih bagian kosong. Baru ada kegiatan-kegiatan lain. Jangan pasir duluan. Hal-hal yang kecil sampai penuh, sehingga doa udah nggak ada lagi. Buat Tuhan nggak ada lagi. Doa, baca Alkitab nggak ada lagi. Karena penuh hidupmu dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Setelah padat begitu, Anda nggak bisa mengisi lagi dengan hal-hal penting. Sehingga Anda tidak lakukan yang prioritas.
Tapi yang sekunder, yang kedua, yang ketiga, ya, yang nggak gitu penting. Nanti di ujung hidupmu ketika hari tua, ya begini aja hidup. Itu salah. Dulu orang sering berkata, kalau masa mudamu engkau bekerja keras, masa tuamu nanti engkau akan santai. Itu pepatah umum. Tetapi kalau di masa mudamu engkau santai, di masa tuamu engkau bekerja keras. Hal yang hampir sebanding. Kalau dari mudamu engkau bisa memprioritaskan dengan hidup yang benar, masa tuamu akan tenang, akan damai. Jiwamu berkata, aku telah menjadi berkat. Senyanyian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Pada saatnya nanti ketika aku tak berdaya lagi, aku telah menjadi berkat. Ayo taati firman. Gunakan semua berkat yang Tuhan sudah lakukan. Biar kematian Tuhan tidak jadi sia-sia. Mari kita tutup kepala. Pelayan Tuhan, siapkan diri. Kita siapkan untuk membagikan perjamuan Tuhan. Ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku, nyanyian ribuan malaikat tak dapat
selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Baik, kalau sudah kita bangkit berdiri. Pegang roti di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Roti ini menggambarkan tubuh Tuhan yang telah tercabik-cabik, dan anggur menggambarkan darahnya yang telah tercurah. Firman-Nya berkata, apa yang telah kuteruskan ini kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, bahwa Tuhan pada waktu akan diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini untuk mengingat pengorbananku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukalah cawan perlahan-lahan dan hati-hati, dan angkat di tangan kananmu. Dengarkan firman-Nya kembali. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan pengorbananku. Tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dosa kami telah ditebus. Kami diampuni, kami dipulihkan, kami diterima balik menjadi milik Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang Kau kasih dan sayangi, kembali menjadi biji mata-Mu, kesayangan-Mu. Kuatkan kami dalam perjalanan mengiring Tuhan. Lindungi, sertai kami. Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, kekurangan dicukupkan, buah tangan diberkati, keluarga diberkati, anak istri diberkati, suami orang tua diberkati, mantu kakek nenek diberkati. Seluruh keluarga besar kami milik Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.
Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk memberikan persembahan. Saya akan bacakan satu ayat dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari Jumat Agung ini Tuhan Yesus. Engkau sudah nyatakan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu dari ibadah kami Bapak. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar senantiasa untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami tabur, apa yang kami berikan, itu semua untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Sambil bersama dijalankan, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire, and in darkest night, you are close like no other. I know you as the Father, I know you as the friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. On gitar, Yopi Yonatan. All my life you have been faithful, and all my life you have been so,
kita Samuel sih. Jemaat di atas, di bawah, senang dapat berkumpul dengan saudara semua hari ini. Tuhan, kami berterima kasih untuk beda hari ini. Hari ini memberkati kami sekalian. Jiwa kami bersuka. Roh kami bergembira. Tubuh kami disegarkan Tuhan. Berkati semua pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian. Yang melayani sehingga jemaat-Mu pun terlayani dengan baik. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Kami bawa pulang pesan Tuhan. Bahwa Tuhan telah membayar kembali. Kami menjadi milik-Mu Tuhan. Menjadi kesayangan-Mu. Tuhan ingin kami berjumpa tiap waktu. Secara langsung. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Saudaraku, Allah mengasihi-Mu. Allah ingin menyertai-Mu senantiasa. Pulanglah. Allah memberkati-Mu dengan kasih Bapa yang baka. Cinta Yesus yang tak pernah berubah. Kekuatan perlindungan, kekuasaan Roh Kudus ada menyertai kita sekalian. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.